Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, PPT-nya udah kelihatan kan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Baik, jadi kuliahnya kita mulai saja ya, sambil nunggu yang lain kalau yang belum masuk. Kelihatannya kelasnya sudah digabung ya, jadi ya kelas 1 dan 2 sudah tergabung di satu kelas ini. Jadi jumlahnya lumayan banyak, udah ratusan berapa gitu deh. Ya. Nah, kuliahnya sendiri itu adalah kuliah berapa? Kuliah 3 SKS ya. Jadi ada 2 SKS kuliah dan 1 SKS atau 1 periode praktikum. Karena kuliahnya hanya 2 SKS yang teori dan 1 periode untuk praktikum, maka tentu saja kita hanya ketemu 1 kali dalam 1 minggu. Kalau saya lihat yang ngambil rata-rata angkatan berapa? 17 atau 18 ya? 17 kayaknya. Oke, tentu saja yang ngambil sudah lulus semuanya TPB, udah pasti gitu ya. Dan juga sebagian mungkin sudah lulus di beberapa mata kuliah kimia analitik. Dan itu akan sangat membantu dalam memahami atau dalam mempelajari mata kuliah kimia forensik. Baik, jadi kalau kita mulai, jadi seperti namanya ada KI 4221. Jadi sebetulnya harusnya ya kalau ngikutin kode kuliahnya, kode pertamanya 4 harusnya baru bisa diambil atau bisa diambil pada tahun keempat Anda kuliah di semester 2, karena 4, 2-nya semester 2 yang berikutnya itu adalah bidang kimia analitik, dan 1 itu adalah nomor urut mata kuliah ya. Jadi kalau 4221 itu tahun keempat semester kedua, tahun keempat ya benar, tahun keempat semester 2 atau semester genap bidang kimia analitik nomor urut 1 ya. Jumlahnya 3 SKS seperti yang disebutkan tadi. Nah, kalau kita lihat silabusnya, maka di kuliah ini akan dibahas atau akan diberikan itu beberapa prinsip, lalu ada pengenalan dan aplikasi dari teknik-teknik dan metode analisis yang bisa digunakan dalam kimia forensik. Nah, dengan demikian prinsip pengenalan dan aplikasi tadi kita bagi-bagi saja menjadi, bukan metodenya yang kita bagi-bagi, tapi metodenya bisa saja untuk satu keperluan atau beberapa keperluan bisa saja menggunakan metode analitik yang sama. Maka materi kuliahnya itu akan meliputi yang pertama tentu saja kita pengen melihat dulu terlebih dahulu apa itu kimia forensik ya. Lalu kimia forensik itu Anda
harus pahami bahwa kimia forensik itu hanya bagian kecil dari sains forensik atau bagian kecil dari ilmu forensik. Dan kita coba lihat bagaimana peran atau fungsi atau tugas dari seorang kimiawan forensik. Baru berikutnya kita masuk ke materi yang dicakup di dalam kimia forensik. Contohnya misalnya bagaimana cara mengambil sampel sidik jari, bagaimana caranya mengambil sampel rambut, lalu sampel darah atau cairan tubuh yang lain, dan tentu saja bagaimana menganalisisnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara menginterpretasi hasil yang diperoleh. Lalu ada toksikologi analitik atau sering disebut juga toksikologi forensik atau analytical toxicology. Jadi ini lebih membahas misalnya bagaimana menganalisis barang atau bahan-bahan beracun yang masuk ke dalam tubuh dan bagaimana efeknya terhadap tubuh. Berikutnya ada arson dan kebakaran. Kebakaran Anda sudah tahu. Kalau arson itu adalah kebakaran yang disengaja, yang disebut dengan arson. Entah itu dibak atau mungkin secara umum bisa disebut sesuatu yang dibakar, ya. Itu yang disebut dengan arson. Jadi pembakaran dan kebakaran. Lalu ada alkohol dan sejenisnya, ada opiat, jadi masuk ke golongan narkotika tentu saja, ada opiat dan sejenisnya. Yang kita bahas bukan opiatnya, bukan alkoholnya, tapi yang kita bahas adalah cara-cara menganalisisnya, ya. Cara-cara bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menginterpretasi data-data dari hasil analisis. Lalu baru kemudian ada eksplosif atau bahan peledak. Ada serat, gelas, dan tinta. Dan bagian berikutnya tentu saja adalah interpretasi hasil analisis. Walaupun sebetulnya interpretasi hasil analisis ini akan selalu dimasukkan atau dikaitkan pada pembahasan-pembahasan di topik-topik tertentu. Nah, nomor-nomor di sampingnya 1 sampai 9 itu bukan urutan, ya. Jadi bisa saja urutan kuliahnya karena ini adalah topik-topik lepas, ya. Jadi urutannya tidak harus seperti ini. Jadi bisa saja misalnya bahan peledak kita bikin di awal, opiat di akhir, itu nggak akan ada masalah karena kuliahnya sendiri adalah atau topik-topik ini merupakan topik-topik yang lepas, ya, atau topik-topik terpisah. Dan di masing-masing topik tentu saja akan ada interpretasinya. Nah, hanya saja di awal perlu Anda pahami bahwa belajar kimia forensik itu kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan pengetahuan kimia untuk hal-hal yang berhubungan dengan forensik tentu saja. Tetapi ingat bahwa seorang kimiawan forensik misalnya itu tidak bisa menginterpretasi sampai sangat jauh. Jadi dia hanya bisa menginterpretasi hasil analisisnya. Nanti kita bisa lihat seperti apa, ya. Jadi ada batasan-batasan yang harus dipahami sebagai bagian dari suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kimia forensik. Baik, kita coba lihat milestone atau sejarah dari kimia forensik ini. Setelah ini, namun sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Jadi karena kuliahnya 3/1, artinya 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum, maka tentu saja nilainya akan menyesuaikan dengan SKS tadi. Jadi ada kemungkinan karena 2/3 dan 1/3, jadi ada kemungkinan 70% itu dari nilai
kuliah, lalu 30%-nya dari nilai praktikumnya. Nah, sebagai informasi saja, maka kuliah ini nanti akan diampu selain oleh saya, juga oleh Pak Henry dan Pak Andajaya. Praktikumnya nanti seperti apa nanti mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Handajaya nanti, apakah akan ada praktikum yang virtual atau seperti apa, atau yang daring atau yang lain-lainnya nanti akan dijelasin oleh Pak Handajaya. Ya. Baik, jadi Bapak, pertanyaan izin pertama, bertanya, Pak. silakan. Iya, ini Pak, saya Hadi, mahasiswa kimia 2017. Ingin Yap. bertanya kalau mahasiswa yang sit-in bagaimana Pak ya? Maksud dari sit-in-nya untuk apa? Jadi kemarin untuk mengikuti kelas ini Pak, kemarin belum pas di FRS belum sempat mengambil, terus kemungkinan nanti PRS baru mengambil. Oke, jadi kalau akan dimasukkan ke FRS, jadi akan diambil melalui PRS, itu dipersilahkan sit-in saja, nggak masalah. Tapi ingat bahwa sit-in itu tidak memberikan peluang untuk menabung nilai. Ya. Jadi walaupun ada sit-in, Anda ikut ujian, tapi kalau Anda tidak terdaftar di CX, maka sit-in Anda akan sia-sia saja. Ya. Walaupun Anda ikut ujian. Tapi kalau Anda masukkan ke PRS, tentu saja nanti akan terdaftar di CX, maka tentu saja diperlakukan sama dengan peserta yang lain. Nah, Baik, yang Pak. Terima kasih, sit-in, Pak. tolong. Oke, yang sit-in, tolong nanti diberikan informasi, karena saya jadi dosen itu harus memasukkan di CX, terutama di absensi ya. Nanti kita akan masukkan di sana. Ya. Jadi tolong infokan entah ke saya atau entah ke Pak Handajaya ya. Nama dan NIM, tulis sit-in di mana gitu ya. Atau Anda tulis di sini deh. Tuliskan di mana? Di info di MS Teams. Ya. Oke, lalu sebelum kita melihat lebih jauh apa itu ilmu forensik atau forensic science, ada beberapa hal supaya mempermudah komunikasi antara pengajar dan mahasiswa. Tolong ditunjuk satu orang yang akan menjadi, dua orang deh, yang akan menjadi ketua kelas ya. Satu orang dari K01, satu orang dari K02. Tunjuk saja siapa gitu. Anda sepakatin aja siapa gitu, main tunjuk aja. Baru kemudian ketua kelas ini saya harapkan membuat grup WA supaya komunikasi bisa lancar. Grup WA-nya tentu saja Anda harus masukkan saya, Pak Henry dan Pak Andajaya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita masuk sedikit ke pengantar dari kimia forensik? Baik, kalau tidak ada. Nah, pertanyaannya, apa itu forensic science atau ilmu forensik? Per definisi, forensic science atau ilmu forensik itu merupakan suatu bidang ilmu yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan, jadi mengaplikasikan sains atau ilmu pengetahuan pada masalah-masalah kejahatan atau kriminal dan hukum-hukum sipil. Jadi kalau di Indonesia disebut sebagai pidana dan perdata hukumnya ya, yang digunakan. Jadi ada bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam mengungkap
atau membuat terang benderang suatu peristiwa kejahatan. Nah, tentu saja karena sifatnya sebagai ilmu terapan, maka bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh tidak terbatas kimia, tapi nanti kita bisa lihat ada beberapa cabang ilmu yang bisa diterapkan di dalam ilmu forensik. Nah, oleh sebab itu sering disebut sebagai kriminalistik, yang forensik sains secara keseluruhan. Anda bisa lihat nanti akan banyak macam-macamnya. Anda mungkin sudah pernah kenal. Ada yang disebut dengan kimia forensik, ada kedokteran forensik, ada psikologi forensik, dan yang lain-lain. Termasuk salah satunya kimia forensik. Jadi ingat, kimia forensik itu hanya salah satu bagian kecil dari ilmu forensik. Jadi kalau kita gunakan definisi ini, maka kimia forensik itu adalah bagaimana menerapkan pengetahuan kimia di dalam memperjelas atau membuat terang benderang atau dalam menerangkan suatu peristiwa kriminal atau peristiwa kejahatan. Nah, jadi ilmu forensik ini akan menggunakan baik itu kimia, fisika, atau ilmu lainnya untuk keperluan hukum, baik itu hukum sipil maupun peristiwa-peristiwa kriminal. Jadi bagaimana kita menempatkan bukti fisik ke dalam suatu disiplin yang profesional. Seringkali istilah kerennya yang saat ini banyak digunakan, baik itu di kepolisian pada saat penyidikan ataupun pada saat dilangsungkannya sidang-sidang pengadilan, sidang-sidang kriminal, gitu sering disebut sebagai scientific investigation atau penyelidikan atau penyidikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi scientific investigation. Jadi yang kita akan pelajari cuma bagian kecil saja, ya, bagian kimianya saja. Sementara bagian-bagian lainnya itu tentu saja akan dipelajari di bagian yang lain. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menguasai ilmu forensik itu secara keseluruhan, hanya bagian-bagian kecil. Nah, pasal-pasal inilah nanti yang dikumpulkan untuk menjawab suatu peristiwa. Nah, berikutnya kita coba lihat bagaimana sebetulnya ilmu forensik ini berkembang. Mulai dari perkembangan paling awal sekali hingga perkembangan yang kita bisa sebut sebagai ilmu forensik di masa kini atau ilmu forensik modern. Yang pertama itu pada awalnya, tahunnya lupa saya tahun berapa, itu ada seorang yang disebut sebagai seorang berkebangsaan Inggris, ya, karena namanya ada Sir di depannya, jadi pasti berkebangsaan Inggris itu, yang namanya Arthur Conan Doyle. Nah, dia pertama kali mempopulerkan bagaimana melakukan deteksi secara fisik pada suatu peristiwa kriminal. Dia dikenal dengan novelnya yang mengembangkan atau menciptakan karakter Sherlock Holmes. Anda mungkin pernah baca novelnya atau pernah baca ceritanya seperti apa. Nah, inilah yang mempopulerkan bagaimana deteksi secara saintifik kejahatan yang telah berlangsung. Di salah satu karyanya, jadi di novelnya yang diberi judul Study in Scarlet, disitulah mulai diperkenalkan sebetulnya tokoh atau karakter Sherlock Holmes. Kalau Anda lihat di tulisan yang berwarna merah ini,
apa yang dituliskannya adalah dia telah menemukan reagen yang bisa mengendap atau bisa diendapkan hanya dengan hemoglobin, tapi tidak dengan komponen yang lain. Dan itu adalah suatu pencapaian sebetulnya, walaupun sampai saat ini orang belum tahu sebetulnya yang dia maksudkan reagen yang bisa mengendapkan hemoglobin itu apa gitu ya. Tapi ada beberapa memang reagen-reagen yang saat ini sudah digunakan untuk mendeteksi adanya hemoglobin, tentu saja hemoglobin dari darah manusia. Ya. Kenapa ini penting? Sehingga dianggap sebagai tonggak dalam pendeteksian di dalam kimia forensik, karena dengan teknik seperti ini atau dengan metode seperti ini, maka kita bisa menentukan apakah bercak yang ada di pakaian, bercak yang ada di lantai, atau noda yang ada di tempat-tempat tertentu, walaupun itu sudah kering, masih bisa dideteksi apakah itu darah atau yang lain. Jadi untuk menentukan banyak hal yang bisa kita interpretasikan dengan bisa mengungkap apakah itu bercak darah atau bukan. Sebelumnya itu akan sangat sulit menentukan apakah itu darah atau bukan, karena bisa saja itu hanya karatan atau noda lumpur atau yang lain-lain. Nah, berikutnya ada Matthew Orvilla, disebut juga sebagai bapak dari toksikologi forensik, yang membuat treatise, jadi semacam buku ya, semacam buku wajib dalam mendeteksi racun dan efeknya pada binatang. Tentu saja nggak mungkin kita mempelajari racun dengan percobaan manusia, nggak mungkin. Jadi makanya dia hanya menerangkan bagaimana efek dari racun-racun tadi terhadap binatang. Lalu berikutnya ada Alphonse Bertillon. Sampai saat ini juga masih banyak digunakan. Disebut sebagai bapak dari deteksi kejahatan atau bapak dari criminal detection. Dia menemukan bahwa ukuran bagian-bagian badan dari tubuh manusia itu memiliki ciri-ciri untuk masing-masing orang. Jadi ini yang disebut dengan antropometri ya. Jadi contoh yang jelasnya seperti misalnya bisa saja dua orang memiliki tinggi yang sama, tetapi panjang lengannya berbeda. Atau bisa saja tingginya sama, tetapi panjang tungkai kakinya berbeda. Jadi masing-masing orang menurut Bertillon ini memiliki kekhasan sehingga bisa digunakan untuk identifikasi pada peristiwa-peristiwa kriminal tertentu. Nah, yang sampai saat ini juga masih digunakan itu adalah apa yang diungkapkan oleh Francis Galton yang mempelajari mengenai sidik jari dan bagaimana mengklasifikasikan sidik jari.
sampai saat ini tentu saja masih sangat banyak digunakan. Kalau misalnya Anda ngurus surat keterangan catatan kriminal KCKT gitu ya, atau apa namanya lah ya, SKCK ya, KCK. surat keterangan catatan SKCK kan ya, surat keterangan catatan kepolisian nih. Maka di situ Anda bisa lihat biasanya ada yang disebut dengan rumus sidik jari. Nah, rumus sidik jari ini awalnya tentu saja dikembangkan oleh Francis Galton ini. Jadi masing-masing orang tentu saja akan memiliki sidik jari yang khas atau yang karakteristik untuk masing-masing individu. Kita akan belajar sedikit tentang itu, bagaimana memperjelas sidik jari atau bagaimana cara mengambil sidik jari, apakah itu sidik jari yang paten, yang laten, dan yang lain yang sejenisnya. Karena seringkali sidik jari ini dengan mata telanjang tidak terlihat, jadi harus dibuat menjadi terlihat atau harus dibuat menjadi tampak dengan jelas dengan mata telanjang. Ada beberapa cara-cara kimia yang bisa digunakan untuk itu. Lalu ada Osborne. Bapak Osborne ini membuat treatise mengenai dokumen-dokumen yang dipertanyakan, atau lebih jelas, lebih sederhananya, bagaimana menentukan apakah suatu dokumen itu asli atau palsu. Sehingga saat ini bukti-bukti saintifik dari suatu dokumen itu bisa diterima di suatu peristiwa kriminal di pengadilan. Jadi misalnya contoh saja, apakah misalnya tanda tangan, apakah misalnya tulisan, atau apakah misalnya dokumen tertentu itu merupakan dokumen yang dipalsukan atau tidak. Salah satu yang ramai saat ini misalnya bagaimana kita harus bisa atau penyelidik atau penyidik atau orang yang berkecimpung di dalam forensik harus bisa menentukan, misalnya yang saat ini yang ramai itu bagaimana menentukan asli atau palsunya surat keterangan, hasil rapid test atau hasil swab PCR atau yang rapid antigen yang banyak digunakan. Ada beberapa kasus di mana surat-surat tersebut yang menyangkut COVID-19 ini dipalsukan. Nah, tentu saja ada cara-caranya. Baik itu dilihat dari bentuk tulisannya, apakah itu entah itu ditulis tangan atau tanda tangannya atau tulisan yang diperoleh melalui mesin tertentu, entah itu dengan komputer atau dengan mesin ketik dan yang lain-lain. Pengetahuan atau pemahaman mengenai dokumen ini lalu berkembang juga menjadi bagaimana menentukan keaslian dari suatu karya seni dalam bentuk lukisan. Jadi ada lukisan-lukisan tertentu yang bisa diteliti atau bisa diungkap apakah lukisan itu palsu atau asli. Dan itu tentu saja sangat penting karena asli palsunya satu lukisan, apalagi lukisan-lukisan tertentu, itu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Berikutnya ada Leon Letts. Dia menemukan apa yang Anda kenal sekarang sebagai golongan darah. Oke.
Ada A, B, O, AB, oke. Lalu ada genotipnya, ada serumnya, anti B, anti A, dan seterusnya, oke. Jadi bagaimana menentukan golongan darah, terutama yang dikembangkannya itu adalah untuk noda darah yang sudah kering. Jadi bukan noda darah yang baru. Kalau noda darah yang baru saja diambil itu biasanya jauh lebih mudah menentukannya. Tapi yang dipelajari atau yang diungkapkan oleh Bapak ini adalah bagaimana menentukan golongan darah atau tipe darah dari darah yang sudah mengering. Ada Goddard. Calvin Goddard ini lebih mempelajari atau mengungkapkan dengan menggunakan mikroskop bagaimana suatu peluru yang telah ditembakkan dari suatu senjata tertentu, atau ini yang kita kenal dengan yang sering disebut sebagai uji balistik. Jadi kalau peluru katanya ditembakkan dari suatu senjata yang berbeda, maka peluru yang dikeluarkan oleh senjata itu akan memiliki karakteristik goresan tertentu yang khas untuk senjata tertentu saja. Jadi mirip-mirip dengan bagaimana sidik jari dari peluru tersebut atau sidik jari yang dihasilkan pada peluru oleh senjata tertentu yang bisa dipelajari. Nah, itu yang disebut dengan uji balistik. Yang berikutnya ada Edmond Lockhart. Ini cukup penting juga di dalam ilmu forensik. Okay. Ada prinsip yang dikembangkan oleh Edmond Lockhart ini bahwa kalau dua benda bersentuhan atau dua permukaan benda saling bersentuhan, maka akan ada transfer dari material dari benda yang satu ke benda yang lain. Contoh yang sederhana dari penggunaan prinsip ini atau prinsip Lockhart, ya, prinsip pertukaran Lockhart, itu adalah kalau dalam menginvestigasi kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau dua mobil bertabrakan, yang kebetulan warna mobilnya berbeda, maka kita bisa dapatkan warna atau bagian dari cat mobil yang satu akan ada pada bagian mobil yang lain, dan demikian sebaliknya. Jadi kalau duanya saling bertumbukan, maka akan ada pertukaran materi dari benda yang satu ke benda yang lain. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu mengenai bagaimana ilmu forensik itu berkembang secara umum saja, ya. Jadi kita belum masuk di bagian khusus kimianya seperti apa. Jadi kita baru melihat dulu secara umum bagaimana perkembangannya. Nah, dasar-dasar itulah atau konsep-konsep dasar pada perkembangan awalnya itulah yang mewarnai perkembangan ilmu forensik modern atau ilmu forensik saat ini. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum, dari 100 orang belum ada yang bertanya lagi. Kalau belum, kita lanjut. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian yang sangat erat hubungannya dengan kimia forensik.
yaitu bagaimana organisasi dari suatu laboratorium kriminal, atau lebih tepatnya disebut sebagai laboratorium forensik sebetulnya ya. Jadi di Indonesia cukup banyak laboratorium forensik ini yang ada di bawah kepolisian. Jadi pusat laboratorium forensik tentu saja yang ada yang di Mabes Polri yang di Jakarta itu yang pusatnya. Tapi di beberapa Polda itu juga ada lab-lab forensik yang tentu saja kemampuannya sedikit lebih kecil dibanding dengan yang di laboratorium forensik yang pusat ya, puslapor yang di Jakarta. Hampir semua Polda itu memiliki laboratorium forensik. Jadi ada unit-unit yang harus ada di dalam suatu laboratorium kriminal. Ada unit yang pertama adalah unit physical science. Tentu saja di dalamnya kalau kita bicara physical science, tentu saja kimia, laboratorium kimianya akan masuk ke unit ini. Jadi laboratorium ini berfungsi atau bertugas mengidentifikasi dan melaksanakan perbandingan antara bukti-bukti evidence dari suatu peristiwa kriminal. Nah, apa yang dieksaminasi, apa yang diteliti atau apa yang diperiksa pada unit ini itu bisa drug, obat-obatan dan sejenisnya yang lain-lain, bisa gelas saja atau kaca yang pecahan-pecahan kaca, bisa cat, bisa bahan peledak atau eksplosif, bisa tanah ataupun barang-barang bukti kecil yang lainnya atau trace evidence atau yang sedikit atau yang barang bukti yang kecil saja. Misalnya trace evidence salah satu contohnya itu misalnya ditemukannya bulu binatang pada karpet misalnya, atau benda-benda kecil yang lain, atau itu yang disebut sebagai trace evidence. Kemudian ada unit biologi, identifikasi dan profiling DNA biasanya dimasukkan ke dalam unit ini. Lalu bagaimana membandingkan rambut atau serat, gitu ya. Jadi harusnya kita bisa atau seorang atau yang bekerja di dalam bidang forensik itu harus bisa membedakan apakah ini rambut manusia atau bulu binatang. Nah, kalau nggak salah ada kuliahnya. Di bagian kuliah nanti kita juga akan coba memahami bagaimana membedakan antara rambut dengan bulu binatang. Lalu ada juga serat, apakah itu seratnya serat wol atau serat katun atau serat yang lain. Itu juga kita coba bahas di kuliah. Sayang sekali kita belum bisa masuk ke laboratorium karena beberapa dari hal yang kita sebutkan di sini itu sebetulnya di praktikum diberikan ya. Jadi misalnya bagaimana membandingkan antara rambut manusia dengan bulu domba, dengan bulu kuda atau yang lain-lain. Demikian juga dengan serat. Bagaimana membedakan serat wol, serat yang terbuat dari bahan kapas dan yang lain-lain. Harusnya Anda peroleh di laboratorium pada saat praktikum. Tapi karena kita belum bisa masuk ke lab, jadi mungkin akan diberikan secara virtual. Lalu dia juga membandingkan dan mengidentifikasi bahan-bahan yang berasal bahan-bahan botanikal ya, seperti misalnya kayu atau tanaman atau tumbuhan yang ada sangkut pautnya tentu saja dengan peristiwa
yang sedang diselidiki. Lalu ada unit senjata api. Seperti yang disebutkan tadi, tentu saja ini akan melakukan uji balistik. Jadi bagaimana mengeksaminasi atau bagaimana meneliti senjata api, peluru-peluru, selongsongnya, lalu jenis amunisinya, dan yang lain-lain. Bisa juga melakukan penyidikan atau penyelidikan atau pemeriksaan mengenai garmen atau pakaian, ya, atau objek-objek lain yang mengandung residu dari senjata api yang ditembakkan. Dengan demikian, melalui penelitian-penelitian atau melalui pengungkapan-pengungkapan itu, maka bisa ditentukan perkiraan apakah jarak tembaknya atau jarak penembakan yang terjadi itu, jadi jarak antara senjata api dan target itu apakah dekat atau jauh. Lalu mengeksaminasi juga tanda yang ditinggalkan oleh suatu perkakas-perkakas tertentu. Kalau Anda dengar atau mengikuti peristiwa penembakan yang terjadi di kilometer 50 Tol Cikampek itu, salah satunya itu diungkapkan bahwa ada jelaga khas bekas penembakan, jadi jelaga akibat terbakarnya amunisi pada saat senjata api ditembakkan itu ditemukan pada salah satu bagian tubuh dari korban, sehingga polisi mengambil kesimpulan bahwa orang tersebutlah yang salah satunya melakukan penembakan, karena ditemukan jelaga pada tangannya, dan itu bisa dengan sangat mudah terlihat. Lalu unit berikutnya adalah unit eksaminasi atau penelitian atau penyelidikan dokumen. Entah itu tulisan tangan atau yang diketik, baik dengan PC ataupun dengan mesin ketik atau dengan cara-cara yang lain terhadap suatu dokumen yang dipertanyakan. Bisa juga digunakan untuk, atau di lab ini juga akan melakukan analisis dari tinta. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu adalah tekanan pada saat seseorang menulis di atas kertas. Tentu saja pada saat menulis kita berikan tekanan pada kertas dan tekanan itu bisa dianalisis. Lalu penghapusan atau pembakaran dari suatu dokumen juga bisa dianalisis atau dilakukan analisis untuk mengungkap suatu peristiwa yang telah terjadi. Jadi dalam melihat apakah suatu dokumen itu asli atau bukan, atau apakah dokumen itu adalah dokumen yang perlu dipertanyakan, itu seringkali yang dianalisis itu justru tinta yang digunakan untuk menulis, apakah itu tinta printernya atau tinta pulpen yang digunakan, terutama untuk melihat tanda tangan. Jadi kalau hanya dengan melihat apakah pola tanda tangan itu sama atau tidak, atau mirip atau tidak, itu ada beberapa orang yang sangat pintar atau sangat cakap dalam meniru tanda tangan seseorang, sehingga agak sulit kalau kita hanya coba melihat apakah tanda tangan itu berasal dari orang yang sama atau bukan. Nah, cara yang paling sederhana atau cara yang sederhana tapi akurat itu adalah melihat apakah tinta yang digunakan atau yang sering digunakan oleh orang
yang sebenarnya itu mirip atau sama dengan tinta yang digunakan oleh tanda tangan lain yang diduga bermasalah. Dan karena itu maka beberapa dokumen kalau ingin ditandatangani itu biasanya menggunakan tinta yang khusus. Jadi misalnya salah satu contoh tinta khusus yang digunakan untuk menandatangani dokumen penting itu adalah tinta yang bisa berfluoresensi. Jadi tintanya ditambahkan bahan kimia berfluoresens dengan jumlah tertentu dan perbandingan tertentu, sehingga fluoresensinya pun tertentu. Dengan demikian akan sangat mudah ditentukan apakah dokumen itu asli dari melihat fluoresensi pada bagian tanda tangannya. Misalnya ada tinta berfluoresens yang dia bersinar fluoresensinya ada di panjang gelombang tertentu. Misalnya di panjang gelombang 400-an kalau dia berfluoresensi hijau, ada yang berfluoresensi merah di panjang gelombang 500-an nanometer. Dengan demikian, kalau saya campur dengan perbandingan tertentu yang berfluoresensi merah dan berfluoresensi hijau, saya campurkan dengan perbandingan tertentu, maka fluoresensinya menjadi sangat khas atau menjadi sangat karakteristik tergantung dari komposisi pencampuran yang dilakukan. Dan itulah yang bisa digunakan sebagai identitas dari suatu tanda tangan. Jadi bukan bentuk tanda tangannya, tapi justru dari sinar fluoresensi yang dihasilkan oleh tanda tangan yang dipertanyakan. Lalu unit berikutnya adalah unit fotografi. Okay. Jadi sama mengeksaminasi dan merekod bukti-bukti fisik, jadi yang perlu dipoto dan segala macam. Lalu juga mempersiapkan foto-foto yang akan digunakan pada presentasi dalam suatu ruang sidang. Nah, untuk fotografi ini bisa menggunakan berbagai macam teknik atau yang kita sebut sebagai teknik fotografi yang khusus, yang spesial, baik melalui digital imaging, fotografi dengan infrared, dengan UV, dengan X-ray, sehingga informasi yang tidak kelihatan dengan mata itu bisa menjadi lebih nyata atau bisa lebih terungkap, terutama kalau kita menggunakan yang X-ray. Penggunaan X-ray ini banyak digunakan terutama di dalam mengungkap keaslian suatu karya seni, terutama lukisan. Karena dengan X-ray fotografi, maka kita bukan hanya bisa melihat bagian permukaannya saja, tetapi di balik permukaan dari lukisan itu akan bisa kelihatan. Contohnya misalnya, kalau orang membuat lukisan, kadangkala pada saat melakukan gerakan kuas lukis, atau menggerakkan cat pada dinding, pada kanvas lukisan, itu seringkali berlapis, kan ya. Ada lapisan pertamanya merah, lalu lapisan keduanya tiba-tiba dikasih kuning supaya warnanya menjadi agak orange. Maka lapisan-lapisan itu bisa dilihat. Nah, tentu saja itu tidak atau sangat sulit untuk dimimikan atau dicontoh kalau kita akan membuat lukisan yang palsu. Karena kita tidak tahu apakah di balik warna orange itu merahnya duluan yang dimasukkan ataukah apakah kuningnya duluan. Karena kalau kuning duluan, merah duluan, hasilnya juga orange. Tapi kalau
merah duluan baru kuning juga hasilnya oranye yang sama gitu ya. Tapi dengan X-ray kita bisa melihat lapisannya seperti apa. Nah, yang asli tentu saja kita bisa melihat lapisannya seperti apa dengan menggunakan X-ray. Lalu ada beberapa unit-unit opsional. Misalnya ada unit toksikologi. Ya. Jadi ini bagaimana mengeksaminasi cairan tubuh atau organ dalam rangka menentukan apakah ada kehadiran dan mengidentifikasi racun dan obat-obatan tertentu. Oke. Ini berperan sangat-sangat intens atau sangat-sangat banyak digunakan pada saat persidangan kopi sianida yang Mirna dan Jessica. Jadi di sana scientific investigation-nya itu banyak mengundang ahli toksikologi forensik. Jadi bagaimana barang-barang bukti tadi dianalisis, lalu hasil analisisnya, berdasarkan hasil analisis itu kemudian diinterpretasikan oleh seorang toksikolog forensik, apakah itu betul akan beracun atau tidak. Jadi sebatas sampai di situ, tidak sampai harus bisa menentukan apakah racun itu yang membuat korban meninggal atau bukan. Jadi hanya menentukan di dalam tubuh korban terdapat racun ini, obat ini. Kemudian diinterpretasikan oleh toksikologi forensik. Kalau jumlah racunnya seperti itu, jumlah obatnya seperti itu, dia bisa berbahaya atau bagaimana efeknya terhadap tubuh manusia. Tetapi yang akan menentukan apakah penyebab kematiannya hal tersebut atau bukan, itu adalah kedokteran forensik. Jadi ditunjang oleh berbagai macam bidang. Lalu ada unit sidik jari. Dia memproses dan meneliti atau mengeksaminasi bukti untuk sidik jari laten atau latent fingerprint. Nah, latent fingerprint ini adalah sidik jari yang tidak kelihatan dengan mata telanjang. Jadi harus diperlakukan dengan cara tertentu supaya sidik jari tadi bisa timbul dan bisa diamati. Jadi biasanya diperoleh entah itu di permukaan kaca, di permukaan benda-benda yang dipegang oleh individu yang dimaksud. Lalu ada poligraf unit. Jadi ini adalah detektor kebohongan atau lie detector yang biasanya prinsipnya ini adalah seseorang kalau berkata benar atau berkata bohong, maka reaksi tubuhnya akan berbeda. Jadi entah itu dari denyut jantungnya yang berubah, entah itu dari nafasnya yang berubah, atau simptom-simptom atau gejala-gejala atau sesuatu yang berubah pada saat dia berkata bohong. Dan itulah yang dilihat sebetulnya. Jadi pada dalam prakteknya biasanya diberikan dulu pertanyaan-pertanyaan sederhana sehingga dia menjawab dengan benar. Dipastikan bahwa jawabannya itu pasti benar karena pertanyaannya sederhana dan biasanya tidak menyangkut dengan persoalan kriminal yang ditanyakan. Dengan demikian pemeriksanya atau penyidiknya atau penyelidiknya akan memiliki pola simptom tubuh yang berhubungan dengan kalau dia berkata benar. Sehingga kalau simptom tadi menyimpang dari keadaan yang normal tadi, keadaan di mana dia berkata benar, maka itu bisa dianggap sebagai suatu
keadaan di mana individu bersangkutan itu berbohong. Lalu bagian lain itu adalah unit analisa suara atau voice print ya. Jadi misalnya bagaimana membuat transkrip dari suatu percakapan telepon, bagaimana mengidentifikasi ini suaranya siapa, ya. Dengan tentu saja kalau kita bisa mengidentifikasi pola suaranya seperti apa, maka dia bisa digunakan untuk menghubungkannya dengan suspek tertentu. Unit berikutnya tidak kalah pentingnya adalah unit yang mengumpulkan atau mengoleksi barang-barang bukti. Nah, unit yang terakhir inilah yang akan mengumpulkan segala macam bukti yang seringkali atau bisa dibawa sebagai evidence, sebagai barang bukti yang lengkap pada suatu persidangan tertentu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu. Pak, saya mau bertanya Silakan. mengenai voice print itu. Kan sebenarnya identifikasi dari pola suaranya. Sedangkan di dunia ini mungkin banyak beberapa orang yang mirip suaranya. Nah, itu tuh nanti ditampilkannya dalam bentuk apa ya Pak? Maksudnya pola suaranya tuh dalam di program gitu atau gimana Pak? Cara kerjanya. Jadi bukan didengar, bukan apa yang kita dengar, tapi pola suaranya itu ditampilkan dalam bentuk huruf seperti yang di slide ini. Jadi ada frekuensi-frekuensi tertentu. Nggak mungkin atau sangat sulit dalam mengucapkan kata yang sama atau dalam mengucapkan kalimat yang sama, frekuensinya sama semua gitu loh. Jadi misalnya si A diminta menyuarakan suatu kalimat tertentu, si B juga menyuarakan kalimat tertentu. Nah, frekuensi suaranya pada kalimat-kalimat tersebut itu biasanya atau seringkali bahkan didapatkan itu pasti akan berbeda. Demikian juga kalau ada percakapan telepon misalnya, tetapi dilakukan diedit, ya, maka akan bisa kelihatan di bagian mana suara itu diedit. Oke, kita istirahat sejenak ya. Lagi adzan di mana-mana ya. Jadi kita istirahat sejenak, kita tunggu azan selesai ya. Baik Pak. Oke.
Baik, kita lanjutkan kembali. Masih ada pertanyaan nggak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan ada unit-unit yang berbeda dengan fungsinya masing-masing kan ya, Pak? Ya, Nah, betul. terus apakah si unit-unit ini akan berintegrasi dan kemudian mengungkap suatu kasus atau dia berfungsi, maksudnya kita ketika ada suatu kasus kita cuman fokus di satu unit aja atau unit-unit ini kita cek semua sehingga nanti pada akhirnya kita mengungkapkan sebenarnya siapa gitu, misalnya di balik ini kayak gitu, Pak. Oke, jadi tidak harus semua unit ikut bekerja, jadi tergantung nanti kasusnya seperti apa. Dan yang paling menentukan itu adalah barang bukti yang akan dianalisis, barang bukti yang akan diselidiki itu apa. Nah, baru kemudian tergantung barang buktinya, lalu diberikan ke unit-unit bersangkutan. Jadi tidak harus semuanya. Jadi misalnya barang buktinya itu berupa dokumen, maka dimasukkan ke unit dokumen. Kalau barang buktinya misalnya obat-obatan atau drug atau narkotika, itu dimasukkan ke physical unit, tentu saja di bagian kimianya untuk menganalisis benda itu betul adalah narkotika atau bukan. Jadi katakanlah misalnya ada kasus penangkapan narkotika, sabu lah katakanlah ya, maka tentu saja harus dibuktikan apakah betul barang buktinya itu sabu atau bukan. Nah, itu masuknya ke unit kimia atau secara umum unit physical science. Jadi tergantung barang bukti, tergantung kasus, dan tergantung apa yang akan diungkapkan. Jadi jarang sekali di mana ada suatu kasus atau suatu peristiwa yang harus diungkapkan di mana semua unit tadi ikut memeriksa. Jadi hanya tergantung kasusnya apa dan barang buktinya apa. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan. Jadi fungsi dari seorang forensic scientist, apapun itu, apakah dia seorang kimiawan forensik, kedokteran forensik, atau yang lain-lain, oke? Maka fungsi utamanya yang pertama adalah menganalisis bukti fisik. Jadi dia harus memiliki keterampilan bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip dan teknik dari konsep fisika dan ilmu pengetahuan dalam rangka untuk mengidentifikasi atau mengkarakterisasi berbagai macam jenis barang bukti yang bisa ditemukan pada atau selama investigasi dari suatu peristiwa yang dipertanyakan atau dalam suatu investigasi kriminal. Itu fungsi yang pertama dan itulah fungsi yang paling utama dari seorang forensic scientist. Jadi kalau seorang kimiawan forensik yang berkecimpung dalam bidang kimia forensik tentu saja, maka dia harus mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kimia di dalam mengidentifikasi atau mengkarakterisasi berbagai jenis bukti yang bisa ditemukan selama investigasi suatu kasus. Fungsi keduanya adalah dia Pak, saya mau nanya, Pak. ya silakan. Kalau misalnya orang ada kerja di bagian forensik, itu dia dibawa ke polisian atau dia harus dapat title sebagai polisi atau title yang berbeda, Pak? Kalau yang saat di mana ini, yang di Indonesia atau yang di luar Indonesia? Emang beda ya, Pak? Saya nggak tahu. Beda. Jadi kalau di luar ya, di beberapa negara
seorang yang bergerak di bidang forensik itu bisa saja sebagai freelance. Ya. Jadi ada laboratorium-laboratorium yang bukan laboratorium pemerintah, ada laboratorium swasta yang diberi kewenangan untuk melakukan analisis forensik. Kalau di Indonesia, maka analisis forensik ini hanya bisa dilakukan di laboratorium forensik yang dimiliki oleh kepolisian. Tidak harus jadi polisi. Okay? Jadi bisa saja bekerja sebagai tenaga ahli. Jadi kalau misalnya Anda lulus S1, Anda bisa saja ditempatkan di laboratorium forensik, tidak sebagai polisi, tapi sebagai pegawai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai sipil, bukan sebagai polisi. Dan itu ada beberapa yang digunakan atau dipekerjakan di laboratorium forensik yang di Puslapor terutama ya. Jadi ada beberapa pegawai-pegawai sipil yang bekerja di laboratorium tersebut. Tentu saja ada juga yang bekerja di laboratorium forensik yang memang sudah merupakan anggota kepolisian. Okay. Katakanlah misalnya yang di pusat laboratorium forensik yang di Purnawarman ya, yang di Jakarta itu ada beberapa alumni S1 Kimia ITB yang bekerja di sana. Yang pangkatnya sekarang sudah Kombes ya, Komisaris Besar Polisi ya. Yang sudah jadi wakil Puslapor ya. Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik di Mabes Polri. Jadi tidak harus jadi polisi, tapi ada juga yang dari S1 masuk wajib militer, bukan wajib militer ya, diseleksi untuk bekerja dan sekaligus menjadi anggota kepolisian. Tentu saja pangkatnya sama dengan pangkat yang diterima oleh seseorang yang lulus dari akademi militer ya, atau akademi kepolisian. Kalau nggak salah pangkatnya setelah lulusnya itu letnan 2 atau apa gitulah ya. Dan setara itulah ya. Oke, ada yang lain? Banyak, Pak. Yuk. Nah, fungsi yang lain dari ahli forensik ini adalah menjadi ahli, ya, jadi expert witness. Ya. Kalau diterjemahin sih sebetulnya menjadi saksi ahli gitu ya. Tetapi sebetulnya saksi ahli itu nggak ada. Yang ada hanya saksi dan ada ahli. Yang saksi itu adalah betul-betul yang melihat, yang mendengar, atau yang mengalami suatu kejadian tertentu yang berhubungan dengan kasus yang sedang diselidiki. Itu adalah saksi. Yang satunya adalah ahli. Ahli itu adalah expert atau pakar pada bidang tertentu yang kepakarannya atau pengetahuannya diperlukan untuk mengungkap suatu peristiwa. Jadi dia memiliki keterampilan tertentu atau pengetahuan tertentu di dalam profesinya yang akan membantu pengadilan untuk mengungkap suatu kebenaran. Contohnya kalau yang paling sederhana deh gini. Terbayang nggak misalnya Anda sebagai seorang sarjana kimia diminta untuk menjadi ahli pada suatu kasus korupsi. Misalnya Tidak, Pak. kasus, kenapa? Gimana? Tidak. Oke, jadi misalnya ada kasus korupsi yang melibatkan atau korupsi yang terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kebetulan pengadaan barangnya
atau jasanya itu berhubungan dengan barang yang ada di laboratorium kimia, maka Anda sebagai sarjana kimia tentu saja kalau memiliki pengetahuan tentang instrumentasi di lab, Anda bisa menjadi ahli pada pengadilan mengenai korupsi tersebut. Jadi misalnya harusnya spesifikasi peralatannya, misalnya buret saja. Misalnya harusnya buret yang dibeli itu adalah buret yang memiliki skala 0,1 ml. Tetapi ternyata yang dibeli adalah buret yang berskala 0,2 ml. Maka kepakaran Anda untuk melihat apakah buret itu berskala 0,1 atau berskala 0,2 itu sangat dibutuhkan dalam suatu pengadilan untuk melihat apakah pengadaan barang tersebut betul atau tidak sesuai dengan spesifikasi peralatan yang diharuskan. Itu salah satu contoh yang sederhana. Atau misalnya timbangan atau neraca analitis. Harusnya dia bisa menimbang sampai 4 desimal. Ternyata dia hanya bisa menimbang sampai 2 desimal. Maka keterampilan seorang ahli kimia harus bisa menentukan apakah betul barang itu bisa menimbang 4 desimal atau hanya bisa menimbang 2 desimal. Dan itu bisa digunakan sebagai keterangan dari ahli dalam mengungkap suatu kebenaran pengadaan peralatan. Contoh yang lain adalah misalnya apakah dalam pengadaan bahan kimia, katakanlah misalnya harusnya membeli asam asetat yang murni tetapi diganti dengan cuka yang dijual di pasaran. Itu juga asam asetat kan ya, tapi konsentrasinya kan rendah. Nah, maka seorang expert, seorang ahli yang diminta memberikan keterangan di pengadilan harus bisa memberikan bukti-bukti secara ilmiah bahwa asam asetat yang dibeli itu sebetulnya bukan asam asetat murni, tapi itu hanya cuka pasar ya, atau cuka makanan yang dibeli dan tentu saja tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya dari bahan kimia yang dibeli. Dan itu tentu saja akan mengungkap kebenaran dalam suatu persidangan. Oke, kita lanjutkan. Bagian lain dari layanan forensik itu adalah bagian yang sering juga kita dengar, itu adalah bagian otopsi. Supaya bisa menentukan apakah kematian seseorang yang dipertanyakan, apakah itu kematian yang alamiah atau homicide atau bunuh diri, suicide, atau karena kecelakaan atau aksiden, atau kematian yang tidak bisa ditentukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang yang bergerak atau yang berkecimpung di dalam patologi forensik atau forensik patologi. Jadi dia bisa menentukan penyebab kematian dengan melakukan otopsi atau bedah jenazah. Nah, dasar dari forensik patologi atau yang secara umum lah dikatakan bahwa setelah meninggal, maka badan manusia itu akan mengalami 3 tahap. Ada yang disebut dengan rigor mortis, di mana ini terjadi sesaat setelah kematian terjadi, maka otot-otot tubuh itu akan menjadi rileks
lalu kemudian menjadi kaku. Oke, jadi otot-otot yang rileks tadi, yang lemas, lalu menjadi kaku akibat adanya shortening atau mengerutnya otot. Itu adalah rigor mortis. Lalu ada livor mortis, di mana pada saat jantung berhenti memompa darah, maka darah akan, jadi darah tentu saja tidak akan tersirkulasi atau tidak lagi mengalir di dalam tubuh jenazah, maka darah ini akan terendapkan atau mengendap ke bagian bawah tubuh yang dekat dengan permukaan tempat jenazah tadi. Jadi kalau dia ditidurkan telentang, maka tentu saja darah akan mengendap atau berkumpul di bagian punggung dari jenazah. Dan karena dia berkumpul di sana, darah itu tidak mengalir, maka dia bagian punggungnya akan berwarna biru sampai ke unguan. Nah, kalau misalnya dia ditidurkannya tidak telentang, tapi ditidurkannya telungkup misalnya, maka bagian yang akan menjadi biru tentu saja bagian dada dan perutnya, bukan bagian punggungnya. Jadi sesuai saja dengan gravitasi atau gaya gravitasi yang berlangsung. Bagian berikutnya adalah algor mortis, di mana temperatur tubuh yang mula hangat lalu menjadi dingin hingga sampai ke suhu kamar. Nah, dari 3 tahapan ini, mulai dari rigor, livor, dan algor, itu lalu seringkali bisa ditemukan waktu meninggalnya seseorang, atau lama tidaknya mayat itu sudah ditemukan. Ada cara lain juga yang bisa dilakukan, nanti kita bisa lihat. Lalu ada yang forensik antropologi. Nah, forensik antropologi ini itu mengidentifikasi atau mengeksaminasi rangka ya, yang dijadikan barang bukti. Nah, paling tidak yang pertama, apakah betul rangka atau tulang-tulang tadi merupakan tulang manusia atau jangan-jangan itu hanya tulang dari binatang. Nah, kalau itu sudah ditentukan itu adalah tulang manusia, seringkali kita bisa menentukan atau orang bisa menentukan berasal dari etnik mana, karena masing-masing etnik mempunyai bentuk dan ukuran tulang yang berbeda-beda. Lalu jenis kelaminnya, perakiraan umurnya, lalu bagaimana kerangka tadi sehingga menjadi mayat, jadi bagaimana dia meninggal. Nah, itu biasanya bisa ditemukan atau bisa diprediksi oleh seorang antropologis. Ada lagi yang disebut dengan entomologi forensik atau forensik serangga ya. Jadi dengan bantuan atau dengan mengamati serangga yang ada pada jenazah, maka itu juga bisa ditentukan umur dari kematian yang bersangkutan. Karena kita tahu bahwa insek atau serangga tadi memiliki tahap-tahap, mulai dari telur, lalu entah menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi serangga dewasa, itu ada waktunya kan ya. Sehingga kita bisa lihat kalau yang kita temukan adalah misalnya telur serangganya, artinya umur jenazahnya belum lama karena dia basis telur. Tapi kalau di tubuhnya sudah ditemukan misalnya dalam bentuk kepompong atau dalam bentuk ulat, maka tentu saja umur jenazahnya akan lebih lama. Apalagi kalau di dalamnya sudah ditemukan serangga dewasa, maka itu tentu saja umur jenazahnya sudah jauh lebih lama lagi. Nah, kalau yang sangat erat hubungannya dengan kimia, tentu saja analisis forensik. Dimaksudkan adalah tentu saja analisis kimianya.
Ini bisa melibatkan metode atau teknik-teknik analisis baik untuk senyawa-senyawa organik maupun senyawa-senyawa anorganik. Untuk analisis senyawa organik, maka bisa saja menggunakan metode kromatografi, spektrometri UV atau inframerah, dan juga spektrometri massa. Nanti kita bisa lihat nanti pada kuliah-kuliah selanjutnya, metode-metode ini digunakan untuk analisis barang bukti apa saja. Di bagian analisis anorganik itu akan menggunakan beberapa teknik-teknik emisi, jadi memelihatkan spektrum emisi, apakah itu emisi atom, terutama ya, untuk melihat unsur-unsur apa saja yang ada pada barang bukti atau kandungan logamnya apa saja, non logamnya apa saja. Bisa juga menggunakan AAS atau NAA, Neutron Activation Analysis, atau bisa saja melihatnya dengan menggunakan sinar X, entah itu XRF, XRD, dan yang lain-lain. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Nah, jangan lupa kunjungi CX ya, Akademik ITB ACED. Anda bisa absensi atau presensi di sana ya. Jadi presensi online-nya sudah dibuka di ITB ACED, Akademik ITB ACED. Boleh bertanya? Ya, silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak, kalau misalnya apakah unit toksikologi itu harus bisa juga memahami tentang otopsi, Pak? Karena kan kalau misalnya tadi kan di unit toksikologi itu dia harus mengetahui ada racun atau enggaknya. Sedangkan di otopsi itu dia melihat dari pola kematiannya, yang berarti kan dari dalam bentuk organnya apakah kena racun. Jadi di toksikologi forensik itu hanya melihat apakah di situ ada racun atau ada obat-obatan tertentu, lalu bisa memberikan pendapat apa efeknya kalau racun ini ditemukan pada tubuh manusia atau obat ini ditemukan pada manusia, efeknya seperti apa. Nah, yang menentukan apakah betul obat itu merusak organ tubuh manusia sehingga menyebabkan kematian itu tidak di bagian toksikologi forensik, tetapi penyebab kematian dengan melihat adanya kerusakan pada organ manusia atau pada jaringan tubuh manusia itu diungkap atau dilakukan di patologi forensik. Jadi harus bekerja sama antara toksikolog dengan patologi forensik. Atau secara umum yang patologi forensik ini seringkali di Indonesia disebut saja sebagai kedokteran forensik. Walaupun sebetulnya kedokteran forensik itu bisa macam-macam, tapi lebih tepatnya sebetulnya adalah sebagai patolog ya, atau patologi forensik.
Salah Dari satu strategi misalnya sih, Pak. contoh misalnya kalau Anda ke dokter gitu ya, ada benjolan di tubuh Anda yang kita belum tahu apakah benjolan itu merupakan tumor atau merupakan kanker atau merupakan tumor jinak atau tumor ganas gitu, maka biasanya bagian itu akan dibiopsi atau diambil sebagian lalu dikirimnya kemana? Dia dikirimnya ke patologi anatomi ya. Nah, mereka yang akan memeriksa apakah jaringan itu betul jaringan yang sudah rusak, apakah itu betul jaringan yang merupakan jaringan yang ganas atau tumor jinak, itu di bagian patolog. Nah, seperti itulah kira-kira kerjanya. Jadi patolog forensik itu melihat apakah jaringannya ini rusak akibat sesuatu, entah itu drug atau apa, dan itu yang jaringan, karena rusaknya jaringan itu, maka itulah yang bisa menyebabkan kematian. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Yuk. Bapak, maaf Ya, Pak, silakan. sebetulnya saya ingin bertanya terkait absensi, Pak. Kenapa? Ternyata sudah ditutup dari 11.15 ya, Pak.